Oke. Di-mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Pak Sparta dan teman-teman yang ada di sini. Kami dari kelompok 5 ingin membahas chapter 7, itu materi tentang Technology and Other Operational Risk. Di sini ada Dandi Agung Rohmat Setiawan, dan saya sendiri Astri Arisanti Gunawan, lalu ada Elga Dwi Saputri. Next, Dan. Introduction. Bab 7 hingga 16 berkonsentrasi pada risiko keuangan yang muncul seiring kinerja lembaga keuangan, transformasi aset, atau fungsi perantara mereka di dalam atau di luar neraca. Namun, risiko keuangan hanyalah salah satu bagian dari profil risiko lembaga keuangan modern. Seperti biasa perusahaan, lembaga keuangan memiliki sisi nyata atau produksi untuk operasi mereka yang menghasilkan pengembalian dan risiko tambahan. Bab ini berfokus pada yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi operasional, pengembalian, dan risiko lembaga keuangan, atau dengan penekanan pada teknologi. Dan yang kedua, itu pentingnya pengelolaan dan pengendalian yang optimal atas tenaga kerja, modal, dan sumber input lainnya, dan biaya mereka. Secara khusus, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik dapat menggunakan penghematan biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan dan dengan demikian mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Next, Dan. Lalu ada industri perspektif. Nah, gambar di sebelah itu merupakan sebuah contoh industri perspektif dari operational risk. Di sini kita pahami bahwa memitigasi resiko sangat diperlukan dikarenakan jika mitigasi resiko dilakukan secara tepat dan akurat, hal tersebut bisa menambah reputasi di suatu perusahaan dan harus diperhatikan juga risiko strategis. Misalnya, itu merger yang gagal sebagai bagian dari definisi yang lebih luas dari risiko operasional. Maka dari itu, bank harus dibuat untuk membawa bantalan modal terhadap kerugian dari risiko yang terjadi. Next. Next, Dan. Jadi gini, aku tambah sedikit ya, Stari. Jadi seperti gambarannya gini, kita pernah mengalami di mana tahun 98 itu sangat sangat risk karena gini, 98 itu di mana tahun yang menurut saya tahun-tahun kelam di dunia perbankan, sektoral, industri lainnya. Nah, maka dari itu kita sebagai operational risk harus memperhitungkan skala neraca mulai dari keuangan perbankan, terus mulai dari kredit dan sistem-sistemasi yang ada di perbankan gitu. Jadi kalau nanti suatu saat terjadi pasar yang sangat buruk, nah perbankan sudah siap atas mitigasi segala resikonya. Nah, maka dari itu ini ya kita bisa lihat ya, ada contohnya dari operational risk management dari JP Morgan Chase. Sebenarnya di global itu permasalahannya sangat complicated dan itu juga berpengaruh terhadap keuangan secara global juga gitu. Contoh segampangnya gini, Ukraina dan Rusia itu membawa side effect pada industri perbankan juga, mulai dari tekanan dolar terhadap rupiah seperti apa gitu. Nah, maka dari itu pemerintah, sektoral industri keuangan, Bank Indonesia sebagai bank sentral, OJK sebagai pengawas perbankan itu juga harus mempersiapkan langkah-langkah atau plan untuk memitigasi segala ancaman dan risiko yang terjadi. Seperti itu. Boleh dilanjut ya? Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, Dandi. Lalu, what are the source of operational risk? Itu mengontrol dan mengurangi risiko operasional, meningkatkan efisiensi operasional dari FI. Seperti yang terlihat pada bagian berikut, peningkatan efisiensi operasional mengarah pada peningkatan laba bersih, pengembalian aset, dan ukuran kuantitatif kerja lainnya. Namun, seperti yang kita lihat di seluruh bab ini, risiko operasional jauh lebih sedikit nyata dan seringkali sulit untuk diukur.
Lalu di sini tuh ada 5 sumber risiko operasional. Yang pertama itu teknologi. Misalnya kegagalan teknologi dan sistem yang buruk. Lalu yang kedua itu karyawan. Misalnya kesalahan manusia dan penipuan internal. Yang ketiga hubungan pelanggan. Misalnya perselisihan kontrak. Yang keempat aset modal. Misalnya kehancuran oleh api atau bencana alam, kayak kebakaran, kayak gitu-gitu. Lalu yang kelima itu ada eksternal. Misalnya penipuan eksternal. Item dari poin 1 hingga 4 itu dapat dikontrol secara internal untuk FI, sedangkan yang poin 5 itu bersifat eksternal. Kita bisa ambil contoh itu dari yang poin 2, itu ada kasusnya Bernie Madoff yang kehilangan 65 miliar dolar dana klien sebagai bagian dari skema Ponzi raksasa. Penipuan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang individu. Madoff memohon bersalah atas 11 tuduhan kejahatan penipuan dalam operasi bisnis hedge fund-nya Madoff Efek Investasi pada musim panas 2009. Madoff divonis 150 tahun penjara dengan restitusi 175 miliar dolar. Next, Dan. Ya, aku juga tambahin sedikit juga untuk yang ini ya, what are the source of operational risk. Jadi sebenarnya gini, di sektoral industri keuangan atau perbankan khususnya, kita lihat ya, pergerakan sekarang di zaman kemajuan sekarang itu kita lihat teknologi sangat luar biasa. Banyak perbankan berlomba-lomba untuk membuat vintage, membuat apa namanya vintage, fintech, membuat m-banking secara apa ya, secara digital yang bagus, yang simple, yang menarik kaula muda untuk bertransaksi di perbankan tersebut. Nah, yang kita bisa lihat, kita ambil contoh, bisa lihat kita kayak bisa lihat BCA. BCA itu juga sudah membuat aplikasi m-banking begitu banyak. Ada MBCA, ada MyBCA, terus ada lagi Welma itu untuk segmentasi nasabah priority kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi nanti kalau ada salah. Nah, itu juga mempermudah apa namanya, mempermudah transaksi, mempermudah kita mengakses transaksi secara digital tanpa kita harus ke bank dan simple gitu. Namun di sisi lain, perusahaan pasti akan banyak mengeluarkan modal, banyak mengeluarkan biaya dan menyiapkan sumber daya manusianya begitu banyak. Nah, di situ harus diiringi juga. Mereka harus mengakulasi bagaimana ini progres ke depannya, memaintenance agar nasabah semakin nyaman menggunakan apa namanya platform tersebut gitu. Contoh halnya gampang, kalau terjadi misal sehari ini maintenance gitu, perbaikan gitu. Itu sebenarnya bank itu bisa dikatakan rugi gitu. Rugi bandar gitu. Karena pada hari itu tidak ada transaksi yang masuk gitu. Nasabah akan mengalami banyak komplain gitu. Seharusnya hari ini ada transaksi sekitar 50 atau 60 miliar ter, spend tertahan, terjeda gitu, harus menunggu sampai maintenance itu selesai. Nah, itu harus juga dipertimbangkan juga, jam-jam maintenance harus jam berapa gitu. Yang kita lihat di bank-bank lain mayoritas ini kalau nggak urgent ya, di perbankan lainnya itu kalau maintenance biasanya di tengah malam gitu. Karena apa? Di tengah malam itu jarang banget ada transaksi pertama gitu kan. Kedua, mudah untuk leluasa kita sebagai orang bank itu untuk mana nih yang perlu kita maintenance dan lebih luasa tanpa terburu-buru gitu. Selanjutnya karyawan, betul kata Astari. Jadi SDM itu juga sangat berpengaruh gitu. Karena apa? Sumber daya yang baik itu akan berpengaruh terhadap perusahaan itu juga gitu. Contoh halnya kalau perusahaan bisa merekrut para profesional hiring lah, pro hiring lah gitu. Itu juga udah termasuk salah satu langkah yang bagus gitu. Jadi perusahaan akan lebih mudah untuk mendevelop karyawan-karyawannya untuk diarahkan kemana gitu, dan dia juga sebelumnya sudah memiliki jam terbang yang bagus. Namun pada kenyataan juga tidak semuanya yang direkrut oleh perusahaan itu adalah pro hire. Nah, ada beberapa yang masih fresh graduate, nah itu menjadi PR yang besar bagaimana perusahaan bisa mengarahkan dan mempersatukan visi misi perusahaan tersebut terhadap karyawan. Nah, misalnya hubungan pelanggan. Kita sering melihat pelanggan itu ibarat kata sebagai raja lah ya. Kita harus bisa memberikan memberikan pelayanan yang maksimal, namun jangan sampai over service. Over service-nya berbahaya juga gitu.
ditakutkannya kita apa ya, bersangkut paut dengan nasabah tersebut jika suatu saat nasabah itu mengalami masalah gitu. Contohnya, nasabah tersebut melakukan pencucian uang. Kita sering melakukan over service gitu. Kita pasti akan dicurigai oleh audit internal karena kita memberikan over service dan bisa dicurigai kita menerima dari pencucian uang tersebut gitu. Jangan sampai over service ini menjadi apa ya, menjadi kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Nah, aset modal. Nah, ini juga harus harus kita pertimbangkan juga yang seperti aku bilang, karena aset modal ini sangat berpengaruh. Karena kalau nggak ada modal, perbankan nggak akan jalan gitu. Bahan bakarnya nggak ada. Contohnya kalau misal bank BRI misal nggak ada modal untuk mengucurkan kredit gitu. Itu juga suatu hal yang sangat sulit nantinya perbankan untuk survive atau untuk mengembangkan dana pihak ketiganya gitu untuk disalurkan kredit gitu. Jadi perbankan juga harus balance dalam mengatur neraca keuangannya gitu. Berapa yang harus dikucurkan untuk kredit, berapa yang harus di-spend untuk operasional. Nah, itu harus benar-benar bisa diatur. Nah, soalnya ada eksternal. Nih, eksternal itu sering kita lihat ya, kalau di perbankan sendiri itu akan banyak bisnis kontrol namanya. Di tempat saya itu ada bisnis kontrol. Bisnis kontrol itu selalu me-remind kita untuk hati-hati dalam bertransaksi, jangan sampai kita ditransfer oleh nasabah, itu sangat dilarang. Jadi kita itu tidak boleh untuk menerima uang dari nasabah pun sepersen pun. Makanya kita dilarang untuk digratifikasi, menerima apapun yang diberikan oleh nasabah gitu. Selain itu juga mengantisipasi kalau setiap sore itu kalau kita ada namanya surprise. Surprise surprise itu kayak kita di stok cash of name langsung dicek kondisi brankas kita itu balance atau tidak gitu. Nah, selain itu juga jangan sampai kita terjadi setoran angin. Setoran angin itu uangnya nggak ada, tapi dia mau setor gitu. Itu juga sangat berbahaya gitu. Itu bisa dikatakan sebagai penipuan gitu. Ada kejadian pada waktu itu tuh ada nasabah dia mau setor, dia mengulur-ngulur waktu di situ. Sebenarnya tujuan dia mengulur-ngulur waktu itu untuk menunggu kawan dan rekannya untuk melakukan aksi kejahatan. Nah, itu juga harus diantisipasi. Makanya ketika ada nasabah yang terlalu lama di situ, makanya kita perlu menanyakan ada keperluan apa dan mau nasabah itu seperti apa gitu. Misal terjadi problem-problem terhadap transaksi keuangannya. Seperti itu sih Astari dan Elga. Baik, terima kasih Dandi. Lalu di sini ada technological innovation and profitability. Semakin penting untuk profitabilitas dan risiko lembaga keuangan modern. Di situ ada beberapa item. Yang pertama itu ada teknologi. Didefinisikan secara luas, teknologi mencakup komputer, visual, dan audio sistem komunikasi, dan teknologi informasi atau TI. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank di Amerika Serikat itu telah menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar per tahun untuk pengeluaran terkait teknologi. Basis teknologi yang efisien untuk FI dapat menghasilkan yang satu itu menurunkan biaya dengan menggabungkan tenaga kerja dan modal dalam campuran yang lebih efisien. Yang kedua itu ada peningkatan pendapatan dengan memungkinkan lebih banyak layanan keuangan diproduksi atau berinovasi dan dijual kepada pelanggan. Pentingnya biaya operasional lembaga keuangan dan efisiensi penggunaan teknologi mempengaruhi biaya-biaya ini dengan jelas ditunjukkan oleh fungsi laba yang disederhanakan ini. Jadi rumusnya itu earnings or profit before tax sama dengan interest income dikurang interest expense ditambah non-interest income dikurang non-interest expense dan dikurang provision for loan losses. Next, Dandi. Nah, di table 17 strip 1 ini, dia tuh merinci data laba untuk bank-bank di Amerika Serikat selama periode tahun 1991 sampai tahun 2015 ke dalam komponen yang berbeda dengan mempengaruhi keuntungan.
Bisa diambil contoh itu misalnya melalui kuarter tahun 2015, itu pendapatan bunga sebesar 107.399 juta dolar dan beban bunga sebesar 10.047 juta dolar menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar 97.352 juta dolar. Namun, bank-bank Amerika Serikat juga memiliki total pendapatan non-bunga sebesar 57.921 juta dolar, atau termasuk biaya langganan pada depos sebesar 7.426 juta dolar, dan beban non-bunga sebesar 95.627 juta. Itu termasuk gaji dan tunjangan karyawan sebesar 46.433 juta dolar, dan biaya bangunan dan peralatan itu sebesar 10.577 juta dolar. Dengan demikian, pendapatan non-bunga bersih bank adalah 37.706 juta dolar. Setelah mempertimbangkan penyisihan kerugian pinjaman sebesar 7.426 juta dolar. Keuntungan sekuritas bersih yaitu 1.198 juta dolar. Keuntungan luar biasa dan lainnya itu ada di 22 juta dolar. Dan pajak sebesar 16.331 juta dolar. Setelah pajak laba bersih itu sebesar 37.109 juta dolar. Itu dia menggarisbawahi pentingnya biaya operasi adalah fakta bahwa beban non-bunga berjumlah 952% dari beban bunga dan laba bersih, yaitu 2,5 kali lipat dalam 3 bulan pertama di tahun 2015. Next, Dandi. The impact of technology on wholesale and retail financial service production. Mungkin area terpenting di mana teknologi telah berdampak pada keseluruhan penjualan atau layanan pelanggan korporat adalah kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan manajemen kas atau jasa modal kerja. Layanan manajemen kas mencakup pelayanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana pada tingkat lokal, regional, dan nasional, atau internasional, dan memberikan informasi tentang lokasi dan status dana tersebut. Tunai kebutuhan layanan manajemen sebagian besar dihasilkan dari yang pertama itu pengakuan perusahaan bahwa kelebihan saldo kas menghasilkan biaya peluang yang signifikan karena hilang atau hilang bunga. Yang kedua itu kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi kas atau modal kerja secara waktu real. Baru-baru ini lembaga keuangan telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporat meningkatkan efisiensi yang dengannya mereka menggabungkan teknologi OG ke dalam bisnis mereka. Di antara layanan yang diberikan lembaga keuangan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dengan mana klien korporat mengelola posisi keuangan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada control disbursement accounts, yaitu fitur akun yang terbentuk di hampir semua pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan pada hari tertentu. FI menginformasikan kepada klien korporat tentang total dana yang dibutuhkan untuk memenuhi pengeluaran dan kalau klien mentransfer jumlah yang dibutuhkan. Rekening giro ini didebet lebih awal setiap hari sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan awal tentang kas bersih posisi mereka. Lalu ada account reconciliation, yaitu sebuah fitur pemeriksaan yang mencatat di mana dari perusahaan cek telah dibayar oleh FI. Lalu ada wholesale and electronic lockbox, yaitu layanan pengumpulan terpusat atau online untuk pembayaran perusahaan yang digunakan untuk mengurangi keterlambatan dalam clearing check atau float. Di sebuah pengaturan kotak kunci yang khas, FI lokal memasang kotak kunci di kantor pos untuk klien yang berlokasi di luar area. Pelanggan lokal mengirimkan pembayaran ke kotak kunci daripada ke kantor pos pusat perusahaan di luar kota. Maaf sebentar. Lalu yang keempat itu ada funds conservation,
yaitu mengarahkan dana dari rekening di sejumlah besar lembaga keuangan atau cabang ke beberapa akun terpusat di satu FI. Lalu ada yang kelima itu electronic funds transfer. Itu termasuk pembayaran semalam melalui chips atau Fed wire, pembayaran otomatis gaji atau dividen melalui clearing otomatis. Sebuah layanan pesan elektronik yang dimiliki dan dioperasikan oleh FI Amerika Serikat dan Eropa yang menginstruksikan kepada lembaga keuangan untuk melakukan pembayaran tertentu. Lalu yang keenam itu ada check deposit service. Itu layanan cek deposit, pengkodean, pengesahan, pembuatan film mikro, dan penanganan custom check. Yang ketujuh itu ada electronic initiation of letter of credit. Itu kemungkinan pelanggan dalam jaringan untuk mengakses komputer FI untuk memulai letter of credit. Yang ke-8 itu ada treasury management software. Memungkinkan manajemen yang efisien dari beberapa mata portofolio rensi dan keamanan untuk tujuan perdagangan dan investasi. Lalu yang ke-9 itu ada electronic data interchange. Itu pertukaran informasi yang terstruktur dari satu aplikasi komputer ke komputer lain dengan cara elektronik dengan minimal intervensi manusia. Pertukaran data elektronik memungkinkan bisnis untuk mentransfer dan mentransaksikan faktur, pesanan pembelian, dan pemberitahuan pengiriman secara otomatis dengan menggunakan FI sebagai clearing house. Yang ke-10 ada electronic billing, itu menyediakan layanan presentasi dan koleksi untuk perusahaan yang mengirimkan sejumlah besar tagihan berulang. FI menggabungkan email kemanapun internet untuk mengirimkan tagihan dengan kemampuan mereka untuk memproses pembayaran elektronik melalui jaringan pembayaran antar bank. Yang ke-11 itu ada verification of identities. Menggunakan teknologi enkripsi, FI mengesahkan identitas pemegang rekening mereka sendiri dan berfungsi sebagai perantara melalui mana bisnis mereka nasabah dapat memverifikasi identitas pemegang rekening di lembaga keuangan lain. Setelah 11 September 2001, waktu kejadian serangan teroris, beberapa legislator menyerukan pembatasan enkripsi teknologi kecuali mengizinkan penegakan hukum akses ke data yang dikodekan. Lalu yang ke-12 itu ada assistance to small business entering into e-commerce. Itu bantuan untuk perusahaan-perusahaan kecil dalam menyiapkan infrastruktur, situs web interaktif, dan kemampuan pembayaran untuk terlibat dalam e-commerce. Yang ke-13 itu online customer facing technologies. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis FI perusahaan untuk menjangkau pelanggan mereka secara lebih individual dan efisien di teknologi untuk memindai cek dan deposit gambar online, atau kemampuan untuk menyediakan aplikasi online dan seluler. Selanjutnya ada cloud computing, itu adalah teknologi yang memungkinkan klien bisnis masuk ke FI menyediakan layanan berbasis web yang menampung secara semua perangkat lunak yang dibutuhkan oleh klien, dari email pengelola kata ke program analisis data yang kompleks. Lalu yang terakhir itu ada facilitation of business e-commerce. Beberapa lembaga keuangan terbesar mereka memilih untuk menawarkan perusahaan teknologi untuk perdagangan bisnis ke bisnis elektronik. FI pada dasarnya melakukan otomatis seluruh aliran informasi terkait dengan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa antara bisnis. Next, Dan. The impact of technology on wholesale and retail financial service production. Pelanggan retail menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka, hanya menggunakan cek atau memegang uang tunai, seringkali lebih mahal dan memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik yang berorientasi retail dan semakin bersih.
Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak ke arah platform elektronik, bukan terikat pada lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik telah menurunkan biaya perdagangan dan memungkinkan untuk penentuan harga yang lebih baik. Misalnya, dengan satu klik mouse, pelanggan Bank of American Merrill Lynch dapat memperoleh informasi tentang semua penelitian atau dilakukan oleh Bank of America Merrill Lynch pada sebuah perusahaan. Klik lagi memberikan informasi kepada pelanggan tentang persyaratan terbaik yang tersedia pada perdagangan, dan final klik mengeksekusi perdagangan pelanggan. Transaksi pelanggan bisa melalui cabang atau panggilan telepon pelanggan yang dikenakan biaya sekitar $1. Sedangkan transaksi online serupa hanya dikenakan biaya $0,02. Beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting melampaui anjungan tunai mandiri atau ATM. Itu mengizinkan pelanggan mengakses 24 jam ke rekening deposito. Mereka dapat membayar tagihan serta menarik uang tunai dari mesin ini. Selain itu, jika ATM, lembaga keuangan adalah bagian dari jaringan bank, seperti Sirus. Retail deposan dapat memperoleh akses langsung secara nasional dan dalam banyak kasus internasional ke rekening deposito mereka dengan menggunakan ATM bank lain dan jaringan untuk menarik akun mereka. Lalu ada kartu debit point of sales atau POS. Itu mengizinkan pelanggan yang memilih untuk tidak menggunakan uang tunai, cek atau kartu kredit untuk pembelian barang dagangan menggunakan kartu debit atau point of terminal penjualan atau POS. Lalu yang ketiga itu ada debit kredit pra-otoritas. Sertakan setoran langsung, cek penggajian ke bank rekening, serta pembayaran langsung hipotek dan tagihan utilitas. Lalu di sini itu ada smart cards atau kartu pintar. Itu yang mengizinkan pelanggan untuk menyimpan dan membelanjakan uang untuk berbagai transaksi menggunakan kartu yang memiliki perangkat penyimpanan chip. Biasanya dia tuh berbentuk strip. Ini telah menjadi semakin populer di universitas, kayak di kampus kita tuh kan kalau misalnya mau beli makanan di kantin itu kan pakai kartu kan. Kalau kita kan pakainya dari BRIS. Lalu yang kelima itu ada online banking atau perbankan online. Memungkinkan pelanggan untuk melakukan perbankan retail dan investasi layanan yang ditawarkan melalui internet. Yang keenam itu ada mobile banking. Memungkinkan pelanggan memperoleh aplikasi perbankan melalui Apple atau bisa juga kalau di Android itu Play Store dengan memindai kode QR promosi. Pelayanan yang disediakan melalui perangkat seluler termasuk pengambilan setoran jarak jauh dan dompet digital di mana pelanggan bank dapat membayar barang menggunakan aplikasi smartphone. Yang kayak tadi dan dibahas itu kan tentang M-Banking-nya BCA tuh kan memudahkan kita banget kan, kita bisa bayar semuanya dari situ, dari mulai tagihan listrik, sampai yang hal-hal kecil tuh bisa dilakukan di situ kan, tanpa kita harus ke bank atau ke ATM. Lalu yang ketujuh itu ada perbankan tablet atau tablet banking. Mirip dengan mobile banking, tetapi dia tuh memungkinkan pelanggan mengakses bank layanan melalui format tablet. Lalu ada FI Social Media Sites atau situs media sosial FI. Itu mengizinkan pelanggan untuk berkomentar atau lihat iklan promosi layanan dan meminta layanan melalui situs media sosial FI. Dia tuh biasanya dari Facebook. Lalu yang kesembilan itu ada integration of online, offline, dan mobile channel. Memungkinkan pelanggan untuk memulai pinjaman aplikasi online dan kemungkinan selesaikan aplikasi di cabang tanpa harus memulai proses selesai. Lalu yang 10 itu ada financial planning service atau jasa perencanaan keuangan. Itu memungkinkan pelanggan untuk mengelola keuangan dan memantau mereka untuk pembelanjaan melalui layanan online, seluler, dan tablet. Yang ke-11 itu ada instant micro mobile loans, itu pinjaman mikro mobile instan. Itu untuk melamar, mendapatkan persetujuan, dan menerima pencairan pinjaman melalui perangkat seluler atau tablet. Lalu yang terakhir itu ada loyalty program atau program loyalties. Itu memungkinkan pelanggan untuk menerima manfaat dari retail, hiburan perjalanan, dan layanan hiburan melalui perangkat mobile dan tablet. Kalau kita tuh biasanya tuh kayak Traveloka, Pegi-Pegi, dan lain-lain. Next slide, Dandi. Sedikit penambahan ya, benar Astari. Jadi ya,
Aku tadi udah di awal tuh udah bilang ya, semakin kita berubahnya zaman tuh kita dituntut untuk tidak gaptek gitu ya. Karena, tidak menutup kemungkinan banyak nanti, di cabang-cabang itu akan ditutup gitu, akan dialihkan menjadi digital banking. Karena kenapa perbankan memilih menjadi digital banking, karena gini, valuasi biaya itu semakin bisa ditekan oleh perbankan tersebut gitu. Yang, sudah kita pernah lihat itu pasti teman-teman udah pernah ke ini ya, ke mall-mall seperti contohnya kalau di Jakarta itu ada Central Park, ada Kokas, terus ada Senayan itu ya, Senayan City, terus ada Pondok Indah, ada PI, ada GI, itu udah mayoritas, cabang-cabang itu udah mulai menerapkan digital bank gitu. Contohnya kayak Mandiri, terus BCA, itu udah mulai tellernya itu, CS-nya udah CS machine gitu. Jadi kalau, ada problem atau ada trouble di maintenance itu bisa langsung melalui, CS mesin. Cepat, terus solutif dan memudahkan untuk kita yang, apa namanya, yang ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah digital banking-nya, online banking, mobile banking, dan lain-lain itu bisa langsung teratasi gitu. Karena, di situ juga yang standby hanya kalau di tempat aku namanya ini body body machine. Body machine tuh, sebagai CS ya, sebenarnya CS cuma namanya diganti body machine. Security satu, terus satu lagi ada mungkin ada sales marketing-nya ya, yang menawarkan mungkin credit card atau KPR atau, kredit consumer lainnya gitu. Nah, perbankan akan arahnya ke sana gitu. Kalau ditanya perbankan itu akan menjadi sunset industry nggak? Kalau menurutku sih enggak gitu, perbankan akan tetap ada gitu. Namun secara konsep dan polanya mungkin akan dirubah menjadi digital ya. Secara bertahap, nanti kita akan merasakan hal tersebut gitu. Mulai beramai-ramai pembayaran udah mulai cashless yang, di sini sudah kita lihat ada smart card, ada, automated teller machine gitu, ada online banking, mobile banking, terus ada apa namanya, ada pre-authorized debit atau kredit gitu. Nah ini arahnya akan ke sana gitu, memudahkan kita tanpa harus, apa namanya, mengeluarkan cash, terus, tanpa harus mengembalikan kembalian yang nominalnya mungkin agak ribet ya. Contohnya kita beli soto, terus di situ ada QRIS gitu, ada pembayaran payment secara cashless gitu, yang kita cuma scan barcode-nya, terus kita bisa tekan harga baksonya mungkin 17.550 gitu. Nah itu kan Rp50 agak susah ya dikembalikan gitu. Nah, mungkin atau akan ditukar bakso lagi gitu untuk biar pas atau gimana kan sangat sayang gitu kalau kita bisa gunain contohnya kayak QRIS itu, kita langsung saja tekan nominal 17.550 udah selesai gitu. Mudah mudah untuk pembayaran juga gitu dan si penjual pun tidak ribet untuk mengembalikan kembalian uang tersebut gitu. Dan langsung pada hari itu juga langsung masuk ke, apa namanya, rekening dia. Kalau biasanya sih kalau di itu masuk ke rekening ya, masuk ke rekening atau masuk ke OVO atau Dana mereka gitu. Nah, selain itu juga kenapa saya bilang, perbankan lebih, apa ya, biayanya lebih murah untuk digital banking karena, SDM-nya lebih sedikit gitu dan biayanya itu hanya maintenance machines yang menurut aku, apa namanya, akan lebih, apa ya, efisiensi budget lah kalau di general affair perbankan itu mereka bilang efisiensi budget gitu, tidak akan menggerus laba mereka gitu. Jadi transaksinya lebih murah gitu, terus, lebih mudah gitu, tapi tetap akan ada perbankan-perbankan yang nggak digital gitu, karena akan melayani nasabah dengan transaksi besar gitu, nggak akan menutup kemungkinan, eee, perbankan-perbankan ini akan mulai mendesain, konsepnya beragam ya, mungkin ada, smart box atau ada digital branch, ada hybrid branch, atau ada corner branch digital. Nah, mungkin kita nanti akan melihat dan merasakan juga gitu. Maka dari itu kita juga harus, sebagai generasi milenial juga harus banyak-banyak mengetahui hal-hal tersebut agar nanti kita juga akan terbiasa pertama dan kedua memudahkan. Dan selain itu juga pastinya saya bilang lagi akan dilakukan secara bertahap gitu. Karena, mengingat, fasilitas internet ya kembali lagi kalau kalau ngomongnya gini tuh fasilitas internet itu masih
belum merata secara kapabilitasnya, terus secara speed-nya itu masih belum merata gitu. Beda dengan misalnya kita tidak, mendiskriminasi suatu daerah ya, contohnya di daerah Jakarta dibanding dengan daerah Gunung Kidul gitu. Akan sangat susah juga gitu kalau di sana akan didirikan digital banking, karena pertama mungkin, mulai dari koneksi segala macam dan orang-orang sana belum terbiasa gitu. Maka dari itu, selain itu juga perbankan juga harus banyak mensosialisasikan, gerakan-gerakan cashless ini dan bank sentral juga berperan penting dan ikut andil dalam hal ini. Contoh contoh simpelnya gini, bank-bank sentral kita udah menurunkan biaya transfer ke lain bank menjadi 2.500 gitu, namanya BI Fast. Itu menurut aku adalah, solusi, dari sekian banyak, permasalahan yang kita lihat ya, karena biaya 6.500 itu cukup lumayan mahal. Karena kita lihat, pembayaran melalui aplikasi e-commerce lainnya, aplikasi ya fintech lainnya, keuangan keuangan digital lainnya itu murah, ada yang transfer ke lain bank itu gratis gitu. Contohnya kayak Jenius tuh gratis, DBS gratis, transfer ke lain bank. Tapi, BI juga berpikir gimana caranya Bank Indonesia berpikir gimana caranya, perbankan-perbankan lainnya bisa bersaing gitu secara biaya transaksinya. Makanya, diciptakanlah BI Fast. Itu adalah solusi dari bank sentral yang aku bilang ikut andil dalam, mensukseskan, apa ya, digital ini gitu, digitalisasi ini. Nah, mungkin itu sih untuk tambahnya dari impact of technology on wholesale and retail ya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Kasih Dandi. Lalu di Bentar sini bentar, ada ini kita terlalu jauh, bentar, aku kembalikan dulu. Sebentar, sorry. Oke, di sini ya. ya. Lalu di sini itu ada Advanced Technology Requirements atau persyaratan teknologi canggih. Pelayanan yang baru saja disebutkan tadi itu mengharuskan lembaga keuangan untuk terus memperbarui dan mengintegrasikan infrastruktur teknologi. Beberapa kemajuan teknologi spesifik yang harus dihadapi FI antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada integration of online, mobile, and tablet technologies. Sebagai penghasil pendapatan, lembaga keuangan menyambut saluran seluler dan tablet untuk menarik dan melayani pelanggan. Sementara pada saat yang sama, harus mendukung teknologi bank online yang lebih tua atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan bank yang terdahulu. Namun, lembaga keuangan belum sepenuhnya menginterogasikan teknologi yang digunakan untuk berbagai e-bank metode. Teknologi canggih membutuhkan lembaga keuangan untuk mengembangkan satu teknologi yang menjalankan semua saluran e-banking ini. Seperangkat teknologi yang saling berhubungan akan membuat aplikasi seluler dan tablet serta mengembangkan online lebih mudah bagi bank untuk mengelola dan akan menurunkan biaya operasi mereka untuk lembaga keuangan. Lalu ada provision of integrated multi-channel business information. Itu tuh untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasi, dan memenuhi peraturan lembaga keuangan. Lembaga keuangan membutuhkan teknologi canggih yang memungkinkan metode pengumpulan dan pelaporan data yang disempurnakan. Sebagian besar FI beroperasi menggunakan beberapa sistem back office yang tidak terintegrasi. Faktanya, data pelanggan di seluruh lembaga keuangan sering dikelola dan dilayani oleh beberapa unit bisnis dengan FI atau bahkan oleh pengelola data luar. Teknologi canggih membutuhkan integrasi dari beberapa saluran penjualan dan layanan pelanggan yang menjadi satu proses bisnis yang memungkinkan berbagai kolaborasi informasi di semua unit organisasi dalam FI. Integrasi data membantu lembaga keuangan mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pelanggan mereka, yang memungkinkan mereka untuk menerobos data silo, untuk melihat semua data pada pelanggan untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang kebiasaan konsumen. Lalu yang ketiga itu ada cloud computing atau komputasi awan. Sama seperti FI, menyediakan komputasi awan untuk kustominasi bisnis mereka, lembaga keuangan menggunakan komputasi awan untuk mendukung aktivitas bisnis mereka sendiri. Daripada menjalankan aplikasi perangkat lunak pada komputer internal dengan staf untuk mendukungnya, mereka dijalankan di jaringan komputer yang membentuk cloud.
Komputasi awan sendiri itu memiliki sistem yang memungkinkan pengurangan yang signifikan dalam beban kerja karyawan terkait teknologi dan biaya operasional. FI hanya membutuhkan komputer yang memiliki perangkat lunak antarmuka yang memungkinkan akses ke cloud yang bisa sesederhana browser web. Lalu ada Ingress Reliance on Message Centers to replace email communication. FI memiliki email yang benar-benar ditinggalkan untuk komunikasi pelanggan, apapun yang mengandung informasi sensitif atau informasi yang penting. Mengganti email adalah pusat pesan. Pusat pesan ini adalah portal web khusus yang disiapkan untuk komunikasi yang aman antara FI dan pelanggan dan pelanggannya. Meningkatkan insiden penipuan phishing email yang menargetkan pelanggan FI mempersulit pelanggan FI untuk membedakan antara email yang sah dari FI mereka dan email phishing. Begitu pula dengan karyawan FI yang menjadi incaran pada para advance, penyerang menggunakan penipuan phishing untuk mengkompromikan FI. Untuk menghindari masalah keamanan ini, FI menggunakan teknologi pusat pesan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu ada teknologi used for security issues. Penggunaan teknologi canggih membawa serta itu meningkatkan potensi dan bentuk penipuan yang lebih kompleks. Dengan demikian, lembaga keuangan memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk sistem manajemen risiko berbasis teknologi. Teknologi seperti itu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemantauan keamanan. Dengan menggunakan putters, daripada waktu dan proses manual yang padat karya untuk mendeteksi pencurian, penipuan, dan kegiatan ilegal lainnya. Dengan menangkap dan merekam data secara elektronik di seluruh FI, pendekatan teknologi otomatis untuk masalah keamanan dapat memperingatkan FI terhadap ancaman yang lebih cepat. Sistem seperti itu juga dapat melacak jejak aktivitas yang ditandai untuk menyederhanakan proses investigasi dan mengurangi kerugian. Pengguna teknologi untuk mengidentifikasi keamanan, masalah juga dapat memungkinkan FI untuk menilai risiko secara lebih komprehensif. Secara keseluruhan FI dan secara terintegrasi, proses seperti itu mendorong sinergi operasional yang erat antara fungsi risiko dan keuangan di lembaga keuangan. Untuk selanjutnya dilanjutin oleh Elga. Ya, di sini ada the effect of technology on revenue and cost, di mana bagian sebelumnya menyajikan daftar ekstensif, namun sebagian dari produk saat ini atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang dibangun di sekitar basis teknologi yang kuat dan semakin banyak internet, kemajuan teknologi memungkinkan FI untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya dan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Investasi sumber daya ini banyak produk beresiko, namun karena inovasi produk mungkin gagal untuk menarik bisnis yang cukup relatif terhadap pengeluaran kas awal dan biaya masa depan terkait dengan investasi ini setelah mereka berada di tempat. Dalam istilah keuangan, sejumlah inovasi tersebut, produk berbasis teknologi dapat berubah menjadi negatif proyek nilai sekarang bersih karena ketidakpastian atas pendapatan dan biaya dan seberapa cepat saingan akan meniru dan menyalinnya, inovasi apapun. Faktor lainnya adalah agensi konflik, di mana manajer melakukan investasi berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran FI. Investasi semacam itu mungkin tidak konsisten dan memaksimalkan nilai pemegang saham tujuan. Akibatnya, kerugian pada inovasi teknologi dan teknologi baru dapat melemahkan FI karena sumber daya modal yang langka diinvestasikan dalam penurunan nilai produk. Di sini ada standar capital budgeting technology can be applied to technology innovation and new FI product LED-nya itu ada di 0 sama dengan pengeluaran modal awal untuk mengembangkan inovasi atau produk pada waktu 0, RI-nya yaitu pendapatan bersih yang diharapkan atau arus kas dari penjualan produk di tahun-tahun mendatang.
Yang I-nya yaitu 1 dan N, D-nya itu yaitu tingkat diskonto FI yang mencerminkan biaya modal dan disesuaikan dengan resiko. Next. Teknologi and revenue. Salah satu manfaat potensial dari teknologi adalah memungkinkan FI untuk lintas pasar baik yang baru dan produk yang ada kepada pelanggan. Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan FI untuk menghasilkan semua layanan yang dijual dalam cabang atau outlet layanan keuangan yang sama. Sebagai hasilnya, pendapatan bunga dan non-bunga per dolar aset meningkatkan dan pengembalian aset meningkat. Misalnya, bank komersial dapat menghubungkan dengan perusahaan asuransi untuk bersama-sama memasarkan produk pinjaman, kartu kredit, dan asuransi satu sama lainnya. Penggabungan Crop dengan Travelers Group untuk membuat Citigroup sebagai eksplisit dirancang untuk produk perbankan, asuransi, dan sekuritas lintas pasar di lebih dari 100 negara. Namun, manajemen Citigroup mengakui setelah selesainya merger bahwa itu akan memakan waktu 10 tahun atau lebih untuk mengintegrasikan sistem komputer di tingkat yang memadai untuk mencapai tujuan ini. Memang pada tahun 2005 Citigroup memutuskan untuk menjual asuransi jiwanya divisi penjaminan emisi ke MetLife. Alasannya dikutip untuk divisi ini termasuk pendapatan pada penjaminan asuransi menjadi lebih musiman dan rentan terhadap bencana besar selanjutnya. Juga sulit untuk menjadi asuransi semacam ini secara langsung kepada pelanggan karena sebagian besar pelanggan industri terbiasa membeli asuransi melalui broker. Citigroup masih banyak menjual semua bentuk asuransi, tetapi tidak lagi memproduksi asuransinya. Teknologi juga meningkatkan laju inovasi produk keuangan baru. Di dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegagalan penting serta keberhasilan telah terjadi. Sebagai contohnya, meskipun ada investasi besar oleh bank, inovasi produk seperti kartu pos atau debit awalnya lambat untuk mendapatkan pasar yang cukup besar di Amerika Serikat. Pada sisi lain, perdagangan sekuritas elektronik, pembayaran tagihan melalui internet, dan menggunakan pradebat dan kredit resmi, termasuk sistem pengkajian langsung telah terbukti daerah dengan pertumbuhan tinggi di LK. Next. Teknologi and cost. Secara tradisional, LK telah mempertimbangkan manfaat utama dari kemajuan teknologi untuk berada di sisi biaya daripada sisi pendapatan. Setelah melihat secara teoritis bagaimana teknologi menguntungkan atau tidak menguntungkan mempengaruhi biaya FI, kami telah melihat bukti langsung dan tidak langsung dari penghematan biaya berbasis teknologi untuk FI. Secara umum, teknologi menguntungkan dapat mempengaruhi struktur biaya FI dengan memungkinkan untuk mengeksploitasi salah satu ekonomi skala atau ruang lingkup ekonominya. Next. Next. Di sini ada FI terbesar pada gambar 17. Bisa kembali lagi ke 17.1. 17.1 di mana memiliki biaya produksi rata-rata yang rentan lebih jasa keuangan daripada perusahaan kecil B dan A. Ini berarti bahwa pada setiap harga untuk produk perusahaan jasa keuangan,
perusahaan C dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada B atau A. Sebagai alternatif, perusahaan C dapat melemahkan harga B dan A dan berpotensi next. Bisa next. Economies of Scale. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada lembaga keuangan pada umumnya. Error dan efek ini mungkin berbeda di FI dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung untuk diterapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada di area lainnya. Artinya lembaga keuangan adalah multi-produk perusahaan yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Apalagi perbaikan logis dan investasi dalam satu area layanan keuangan seperti pinjaman mungkin memiliki manfaat insidental dan sinergis dalam menurunkan biaya produksi jasa keuangan di bidang lain, seperti penjaminan emisi efek dan perantara pedagang efek. Secara khusus, komputensasi kemungkinan penyimpanan dan penggunaan bersama dari informasi penting masih pada pelanggan dan kebutuhan mereka. Konsep skala ekonomi sederhana mengabaikan hubungan timbul balik antara produk dan kebersamaan dalam biaya produksi produk keuangan. Secara khusus, kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan penghematan biaya yang sinergis. Next. Technology and the evolution of the payment system. Untuk lebih memahami sifat perubahan sistem pembayaran Amerika Serikat, di sini pada tahun 2014 cek penyumbang 16,3% dari transaksi non-tunai. Ini mewakili 14,5% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit mewakili 11,1% dari 7,3%, masing-masing dari transaksi non-tunai dan 38,0% dan 44,6% masing-masing dari nilai dolar dan transaksi ini. Angka-angka ini berbeda dengan tahun 2011 ketika cek penyumbang 21,5% dari transaksi non-tunai dan 40,7% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 10,3% dan 6,9% dari transaksi non-tunai dan masing-masing 21,6% dan 32,5% dari nilai dolar dari transaksi ini. Pembayaran perubahan secara signifikan dan lebih banyak transaksi berbasis kertas menjadi lebih banyak transaksi, mewakili 67,9% dari nilai dolar. Transfer debit digunakan dalam 13,6% transaksi, mewakili 11,1% dari total nilai dolar. Terakhir, pembayaran e-money hampir tidak ada di Amerika Serikat, mewakili 2,5% dari transaksi non-tunai di seluruh dunia. Next. Dilihat dari tabel, dari tabel 17 sampai 2 dan 17 sampai 3 pada tahun 2014, cek menyumbang 16,3% dari non-tunai transaksi. Ini mewakili 14,5% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 11,1% dan 7,3% dari transaksi non-tunai, dan masing-masing 38,0%. Semua transaksi, tetapi hanya 2,90% dari
nilai dolar transaksi non-tunai. Angka-angka ini berbeda dengan tahun 2011 ketika cek berjumlah 2,5%. Seperti dapat dilihat lagi, pengaruh metode pembayaran elektronik jauh lebih tinggi di negara-negara maju, utama selain Amerika Serikat. Di dalam 2014, cek hanya menyumbang 7,9% dari transaksi non-tunai di seluruh dunia, mewakili 10,6% dari nilai dolar dari transaksi. Transfer kredit adalah 16,8% dari transaksi, mewakili 67,% dari nilai dolar. Debit transfer digunakan dalam 13,6% non-tunai. Bisa next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dandi. Oke, sebentar. Sorry. Oke, untuk selanjutnya ini ada daylight overdraft risk. Nah, di sini kita melihat ada beberapa analis dan regulator yang memandang penyelesaian setiap harinya. Nah, terus sebagai risiko cerukan sebagai salah satu sumber potensi ketidakstabilan terbesar di pasar keuangan saat ini. Untuk memahami cerukan siang hari dengan lebih baik, lihat gambar 17 sampai 3 di bawah ini. Nah, Undang-Undang Federal Reserve, bank harus mempertahankan cadangan kas pada deposito Fed. Penyelesaian Fed War terjadi pada akhir perbankan pada pukul 18.30 EST. Saldo cadangan negatif ini terjadi di bawah sistem pembayaran saat ini karena bank-bank besar dan pelanggan mereka sering mengirim pesan pembayaran untuk melunasi pinjaman semalam dan melakukan pembayaran bunga pada awal hari perbankan dan minjam dana dan menerima pesan pembayaran menjelang akhir dari perbankan. Nah, jadi ini pola metode di mana transaksi-transaksi yang sering terjadi ya. Di sini kita bisa lihat ada polanya jam 12 itu transaksinya mengalami peningkatan karena ya di sini dijelaskan karena pembayaran itu untuk melunasi pinjaman, terus melakukan pembayaran bunga, terus mungkin di awal harinya kita melakukan peminjaman dana, terus menerima pesan pembayaran gitu. Nah, itu menjadi pola volatility naik turunnya ke neraca keuangan di perbankan, teman-teman. Gitu. Nah, terus selanjutnya nih, di sini ada international technology transfer risk. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika telah menjadi perbankan yang terdepan dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan. Dalam sistem pembayaran, memang dunia melihat inovasi dan kebebasan Amerika dalam membangun teknologi dan layanan perbankan baru untuk menarik pelanggan baru, produk berbasis teknologi dengan biaya yang sangat rendah. Yang seperti saya ceritakan tadi ya, negara-negara maju pun sudah mulai dahulu gitu, mulai terlebih dahulu untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk menarik minat pelanggannya, customer-nya gitu. Karena kita bisa lihat Indonesia ini bukan dalam arti keterbelakangan teknologi, enggak. Cuma Indonesia ini sedang berproses dalam arti berusaha untuk mengikuti pangsa pasar yang begitu cepat, teman-teman, begitu pesat dan begitu cepat yang kita lihat ya. Jadi mau nggak mau Indonesia harus bisa mengikuti gitu. Karena pada waktu itu ada awal digital money yang kita kenal e-money. Nah, sebenarnya e-money itu bukan dari Mandiri, itu secara sentral ya, secara global. Itu negara-negara lainnya sudah menggunakan teknologi tersebut, pembayaran secara cashless ya. Jadi kita ngetol gitu, kita cuma tap e-money doang, atau flash, atau Breezy, atau BNI Flash, BNI Tap Cash gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk bertransaksi. Itu adalah awal mula di mana bank mulai membuat hal-hal yang baru gitu. Gimana caranya masyarakat ini bisa bertransaksi tanpa harus menggunakan cash yang sudah aku bilang.
Nah, di sini ada crime and fraud risk. Di sini kita bisa melihat ya, apa namanya, di sini tuh ada peningkatan penggandaan cek dan uang tunai melalui transfer sebagai metode pembayaran atau pertukaran yang mengakibatkan peningkatan efisiensi pelaksanaan transaksi, tetapi juga menimbulkan masalah baru mengenai pencurian, pengintaian data, dan kejahatan kerah putih. Setiap versi pembayaran elektronik melalui internet tidak hanya harus memenuhi persyaratan pengakuan dan penerimaan yang terkait dengan uang tunai fisik, tapi juga memberikan tingkat keamanan yang sama tinggi yang dituntut dari pembayaran tunai tetapi tidak dapat dijamin oleh internet itu sendiri. Selanjutnya, hukuman untuk kejahatan dunia maya sedang meningkat dan persyaratan peraturan dan hukum perlindungan data keamanan data di lembaga keuangan udah mulai bermunculan, teman-teman. Nah, seperti halnya gini, banyak yang kita lihat ya, kita pernah pasti mengalami lah 1 atau 2 kasus gitu di kehidupan kita. Kita pernah nggak sih ketipu gitu, ketipu membeli barang, nah itu termasuk ke crime, kriminal. Nah karena, itu kewenangan penggunaan tabungan gitu, sebagai penampungan, uang kejahatan itu. Nah, itu adalah termasuk salah satu tindak kriminal. Nah, itu juga kita harus antisipasi, gimana caranya kita bisa melakukan transaksi secara aman, secure-nya seperti apa, itu kita harus mewanti-wanti terhadap diri kita. Karena tidak menutup kemungkinan semakin canggihnya zaman juga semakin canggihnya, tindak kejahatan gitu. Motifnya semakin banyak tindak kejahatannya gitu. Ya, yang seperti Astari bilang tadi atau Elga bilang ada phishing data itu ya, kita nggak sengaja ngeklik web, kita clickbait gitu, satu web gitu, tiba-tiba, HP kita kertas, itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan tidak bisa terjadi. Apapun tipe dan seri HP-nya itu akan tetap bisa terjadi gitu, Pak. Maka dari itu, makanya perbankan juga menciptakan, gimana m-banking, online banking itu secure, aman untuk menjaga privasi dari nasabah itu. Gimana, portal portal keamanannya dibentuk sedemikian rupa untuk menjaga transaksi lebih aman, nyaman gitu, dan ada trust dari nasabah terhadap perusahaan perbankan tersebut gitu. Nah, di sini ada regulator risk. Dan peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi lembaga keuangan juga meningkatkan kekuatan lembaga keuangan vis-a-vis regulator. Secara efektif membantu pengendalian peraturan karena operasi kartu kredit sangat berbasis komunikasi dan tidak perlu berlokasi langsung di pasar. Dua negara bagian sekarang menunggu asal kartu kredit adalah South Dakota dan Delaware. Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini, kartu kredit itu mudah banget untuk dibajak gitu, mudah banget untuk digunakan. Makanya sekarang kartu kredit ketentuannya harus pakai PIN sama dengan kartu debit. Kalau kita di mana di mall-mall gitu ya, kita belanja dimanapun nggak harus di mall. Itu sekarang menggunakan PIN karena dulu itu hanya tanda tangan gitu dan itu bisa bisa siapapun melakukan itu gitu. Misal saya punya kartu kredit Astari gitu, saya bisa dulu tuh membelanjakan kartu kredit Astari gitu. Saya pura-pura menirukan tanda tangan Astari gitu. Itu bisa saja gitu. Terus hanya tinggal gesek itu udah bisa terdebet saldo di kartu kredit kita gitu. Itu juga menjadi apa ya, keluh kesah pada waktu itu, makanya secara bersamaan perbankan mau nggak mau pakai pakai kartu kredit harus pakai PIN gitu. Nah, ya itu menjaga kesecurean itu, dan selain itu kita harus juga berhati-hati ya ketika kita apa namanya mendaftarkan kartu kredit kita terhadap platform-platform digital ya. Karena itu juga berbahaya menurut saya gitu. Contohnya di Traveloka kita ada kartu kredit yang nempel gitu. Kalau tanpa sengaja kita melakukan pembelian gitu. Kadang tuh ada yang hanya langsung digeser, langsung kebeli, ke booking gitu. Nah, itu juga riskan gitu. Ada beberapa yang nggak seperti itu, mungkin minta OTP, minta kode lainnya atau masukkan password gitu. Nah, di sini ada tag avoidance, membangun jaringan label internasional serta jaringan perusahaan jasa keuangan internasional telah memungkinkan lembaga untuk memasukkan dana dan laba dengan menggunakan mekanisme penetapan harga internal, sehingga meminimalkan kesulitan banku mereka hampir tidak membayar pajak penghasilan perusahaan meskipun laba yang dapat besar. Dengan bergaya cepat, keuntungan dan
dana di berbagai resi pajak. Sebagian dari pembelaan Bank Swiss mengaku berkonspirasi untuk membantu penyelenggara pajak dan setuju membayar 2,6 miliar dolar untuk menyelesaikan penyelidikan yang sudah berjalan lama. Pelanggan dengan akun Swiss ya. Karena banyak yang kita tahu ya, Bank Swiss itu sangat aman banget gitu. Jadi misal Astari punya banyak uang nih, Astari uangnya di mana-mana gitu. Nah, dia naruhnya di Bank Swiss gitu. Itu sangat aman. Di pemerintah sendiri tuh sangat susah untuk mengakses ke sana gitu. Namun di akhir tahun ini pemerintah juga udah melakukan kerjasama gimana caranya. Sorry, sebentar ya. Nah, suara saya udah terdengar, teman-teman? Baru ada telepon. Udah, dan tadi agak berhenti dikit sih. Jadi apa namanya? Pemerintah bekerja sama gitu. Udah gimana caranya? Gimana caranya agar tetap aman gitu. Mereka mudah untuk melakukan investigasi kepada mereka-mereka yang melakukan pencucian uang di luar negeri. Gitu. Nah, di sini ada competition risk. Ketika layanan keuangan menjadi lebih berbasis teknologi, mereka semakin bersaing. Sorry. Lebih bersaing dengan memasok layanan keuangan non tradisional ILC. ILC BOS memberikan pinjaman kepada seluruh perusahaan berkualitas rendah dengan suku bunga tinggi. Tinggi yang dihindari oleh bank simpanan ILC ini diasuransikan oleh FDIC, namun ILC tidak diatur oleh Federal Reserve maupun kantor pengawas keuangan mata uang. ILC memperluas layanan mereka secara nasional. Ini dapat dibandingkan dengan total pinjaman K dan L di bank komersial sebesar 1,37 miliar dolar. Karena potensi risiko yang ditimbulkan oleh FI yang tidak diatur, ini pada sistem keuangan, Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen tahun 2010 menetapkan moratorium 3 tahun yang melarang FDIC untuk menyetujui aplikasi asuransi simpanan yang diterima setelah kantor akuntabilitas untuk melakukan studi untuk menentukan apakah perlu untuk menghilangkan ketentuan hukum federal yang memungkinkan kepemilikan ILC oleh perusahaan komersial. IAO merilis laporannya pada Januari 2012 dan tidak merekomendasikan Kongres mencabut ketentuan hukum federal yang mengizinkan kepemilikan ILC oleh perusahaan komersial. Lebih lanjut, laporan tersebut menemukan bahwa ILC telah menurun jumlahnya sejak 2006 dan dalam ukuran tertentu. Nah, di sini ada other operational risk. Sementara risiko teknologi menjadi semakin penting bagi profitabilitas dan risiko LK, itu bukan satu-satunya sumber risiko operasional. Memang penelitian telah menemukan bahwa dampak krisis risiko operasional pada nilai pasar perusahaan jauh melebihi biaya sebenarnya. Di awal bab ini kami membuat daftar 4 sumber risiko operasional lainnya, tabel 1 mencantumkan ringkasan masalah yang dapat ditimbulkan oleh sumber risiko operasional ini, termasuk bagaimana sumber risiko operasional lainnya berinteraksi dengan risiko teknologi tinggi lainnya. Nah, termasuk bagaimana sumber risiko operasional lainnya berinteraksi dengan risiko teknologi. Nah, seperti risiko teknologi, sumber risiko operasional lainnya ini dapat mengakibatkan biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya peluang bagi FI yang mengurangi profitabilitas dan nilai. Untuk mengimbangi biaya ini, manajer FI menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk mencegah dan mengendalikan, membiayai, serta melindungi FI dari kerugian akibat risiko operasional. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat ada industri perspektif. Sebentar, saya izin sebentar mute. Oke, maaf. Baru ada telepon. Nah, selanjutnya ada industri perspektif dari Morgan Stanley, fire of the employee after customer data leak. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di situ gimana Morgan Stanley itu memiliki pegawai ya, dan gimana mereka mempertahankan dari segi apa namanya
segi sumber daya manusianya gitu. Nah, di sini ada summary-nya, operational risk faced by FIS. Nah, sini kita bisa lihat sendiri, ada sort of risk-nya, ada specific problem-nya ya, banyak ya, ada employee turnover, ada fraud risk, ada personal risk, error itu bisa error system, error human-nya, itu macam-macam. Ada rogue trading, money laundering itu pencucian uang yang tadi saya bilang ya. Terus ada confidentiality breach, itu sebentar, ada Halo, trouble ya Dandi ya? halo, sorry, baru ada telepon, sorry. Nah, selanjutnya ada sort of risk-nya, ada spesifik problemnya, customer risk, ada contractual disagreement, disjustification, ada default, ada capital asetnya, ada safety, security, operating cost, ada fair outflow, dan teknologisnya ada programming error, terus ada model risk, ada mark to market error, management information, IT system outtakes, telecommunication failure, teknologi provider failure, contingency planning. Nah, di sini ada external risk-nya, ada external fraud, taxation rise, legal rise, war, yang saya bilang ya, itu dari tadi yang itu Rusia dan Ukraina itu juga sangat berpengaruh terhadap pangsa pasar di perbankan juga ya. Ada collapse of market, terus reputation rise, ada relations rise. Nah, ini sangat penting terhadap perusahaan itu untuk menjaga relasinya, menjaga reputasinya, menjaga kebijakannya, terus gimana cara memitigasi extra fraud-nya. Karena ini sangat menjadi sorotan gitu terhadap consumer-nya gitu. Kalau misal perbankan tersebut tidak bisa menjaga reputasinya, tidak bisa menjaga relasinya, nasabah-nasabah akan berpikir lah perbankan itu aja nggak bisa menjaga relasinya, tidak ada relasi apalagi gitu. Saya harus kemana nih uang saya, arahnya kemana gitu. Apakah dia akan bisa sustain bertahan lama perbankan tersebut atau hanya seumur jagung gitu, tiba-tiba besok kolaps segala macam. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan ya, menjadi apa ya, catatan terhadap perbankan tersebut gitu. Nah, di sini ada regulatory issue and technology and operational risk. Ada operational risk and FI insolvency. Penelitian oleh Operational Research Inc. dan firma konsultasi korporasional memperkirakan bahwa pada tahun 1980-an dan 1990-an, FI kalah 200 miliar karena risiko operasional. 15 regulator mengakui pentingnya operasional risiko bagi FI secara khusus pada tahun 1999 Komite Basel atau BIS tentang perbankan. Pengawasan mengatakan bahwa risiko operasional cukup penting bagi bank untuk mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mengukur tingkat risiko tersebut dan untuk menggabungkan atau bersama dengan risiko pasar dan kredit ke dalam penilaian kecukupan modal mereka. Nah, terus dan itu juga gimana caranya perbankan itu bisa menjaga ya stabilitas kredit dia, yang saya bilang tadi. Ini contoh yang saya ambil tuh di perbankan Indonesia ya. Di perbankan Indonesia tuh kita itu harus melakukan tahap penyusunan cetak biru perbankan. Nah, itu di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini tuh menilai tingkat kesehatan bank dapat digunakan alat analisanya gitu. Di source sumber yang saya baca di buku Krisis Perbankan Indonesia ciptaan dari Sobawa Musa sama Aiputu Gede Air Suta itu di situ ada alat analisis namanya CAMEL, Capital Asset Management Equity Liquidity. Nah, itu juga sangat diperlukan karena gini. Karena kalau kita tidak bisa kapital itu karena sesuai dengan kesepakatan Basel, maka struktur permodalan sangat penting dalam penentuan tingkat kesehatan bank. Hampir semua program penyehatan perbankan ada dunia menjadikan kapital atau struktur permodalan sebagai hal yang terlebih dahulu diperbaiki dan diperkuat gitu. Saat itu ada aset. Nah, aset ini menjadi pertumbuhan suatu bank tidak akan dapat dicapai tanpa adanya pertumbuhan aset dengan kualitas baik. Komposisi aset produktif dan aset tidak produktif juga menentukan posisi suatu bank. Nah,
Selanjutnya ada manajemen. Tingkat kesehatan bank juga dapat dilihat dari kualitas pengelolaan oleh manajemen bank tersebut gitu. Baik tidaknya pengelolaan bank sangat tergantung pada manajemen sebagai penentu dan pelaksana strategi. Nah, pada waktu itu, hampir semua program penyihatan perbankan yang ada di dunia menjadikan kapital atau struktur permodalan sebagai hal yang terlebih dahulu diperbaiki dan diperkuat. Gitu. Karena pondasinya ada di sana. Nah, di sana itu ada equity. Equity itu ada pertumbuhan atau tingkat ekuitas bank menunjukkan tingkat profitabilitas dari bank tersebut dalam melakukan usaha. Nah, jika tingkat ekuitas bank memiliki kecenderungan menurun, maka hal itu mengindikasikan bahwa bank tersebut mengalami kerugian. Dan saat itu juga ada liquidity. Likuiditas bank menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap bank yang bersangkutan. Dengan demikian, bank wajib selalu menjaga likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Nah, melalui analisa KML bank dapat dikelompokkan menjadi bank yang sehat dan bank yang tidak sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada consumer protection. Survei keamanan informasi KPMG melaporkan bisnis itu pelanggan ragu untuk menempatkan informasi pribadi dan keuangan mereka di internet untuk alasan tertentu ya. Pertama, mereka khawatir tentang siapa yang memiliki akses informasi ini dan bagaimana untuk itu akan digunakan. Kedua, mereka khawatir juga kartu kredit atau detail rekening mereka akan dicuri. Nah, atau dikatakan secara curang gitu. Nah, sekarang kan banyak teman-teman juga ngerasain ya, kok aku bisa ya dataku kok dipakai orang gitu, maksudnya tiba-tiba orang itu ngechat kalian secara tiba-tiba. Nah, itu juga penyalahan kewenangan data pribadi gitu. Nomor telepon itu juga termasuk data pribadi teman-teman. Jadi itu harus dijaga juga gitu. Makanya kenapa kita sebagai pegawai bank itu terafiliasi ya dari keluarga tersebut. Makanya sangat-sangat riskan gitu jika nantinya kita menyebarkan berita yang sangat privacy ke masyarakat luar atau kita teman gitu sebenarnya nggak boleh. Nah, selanjutnya di sini ada summary-nya. Nah, Bab ini sebenarnya menganalisis sisi biaya operasional kegiatan lembaga keuangan, termasuk efeknya ya. Pertumbuhan inovasi berbasis teknologi, dampak teknologi adalah yang pertama diperiksa secara terpisah untuk layanan grosir dan eceran sebelum analis disajikan dampaknya terhadap biaya dan pendapatan. Investasi berbasis teknologi dapat berpotensi menghasilkan inovasi produk baru dan biaya yang lebih rendah. Tetapi bukti untuk penghematan biaya tersebut beragam, teman-teman. Selain itu, resiko baru dan berbeda tampaknya telah diciptakan oleh teknologi modern ini, termasuk resiko penyelesaian atau cerukan tersebut. Resiko transfer teknologi internasional, risiko kejahatan atau penipuan, resiko penghindaran peraturan, resiko penghindaran pajak, dan resiko persaingan. Namun demikian, meskipun berfokus pada biaya dan manfaat teknologi, untuk FI masalah yang lebih mendasar mungkin bukan biaya dan manfaat teknologi, tapi kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi untuk bertahan sebagai FI layanan lengkap modern. Nah, seperti itu. Jadi dari bab ini menganalisis mengenai resikonya, teknologinya, dan aplikasi yang kita gunakan di setiap harinya. Seperti itu sih, lebih tepatnya. Terima kasih dari kelompok kami, dari kelompok 5. Terima kasih Pak Sparta, terima kasih Astari, terima kasih Elga. Semoga pertemuan di malam ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya dan sebagai penambah ilmu untuk kita juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Dandi, makasih semuanya. Makasih, Dan.